Selamat datang di webinar Live Coach RCK. Sebelum memulai agenda pelatihan, ada beberapa pengumuman dan harap disimak dengan baik. Yang pertama, kepada para peserta, silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu dengan mengetikkan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email, nomor handphone, kemudian nama program pelatihan yang diambil di kolom chat. Webinar ini adalah milik pelatihan RCK Consulting dengan nama pelatihan menyampaikan pelajaran secara daring bagi guru kursus bahasa dan lainnya. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic atau di-mute suara audionya agar tidak mengganggu selama penjelasan berlangsung. Dan setelah penjelasan akan dibuka sesi untuk tanya jawab. Kemudian nyalakan juga kamera depan di laptop atau di handphone, kemudian silakan untuk di screenshot sebagai bukti bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya. Kemudian bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan menekan tombol N, kemudian klik Leave Meeting. Nah, webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit untuk satu sesinya. Kemudian kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja. Maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu baik di web ataupun melalui aplikasi di handphone dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Oke, demikian untuk pengumumannya. Sebelum kita memulai ke penjelasan, perkenalkan terlebih dahulu saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Baik rekan RCK, untuk webinar kali ini kita akan membahas nih mengenai menyampaikan pelajaran secara daring bagi guru kursus bahasa dan yang lainnya. Oke, sebentar ya, saya share dulu screen-nya. Oke, ini dia rekan RCK. Iya, yang pertama adalah rekan RCK, kita akan mengenal model pembelajaran di era digital ini ya, apalagi di masa pandemi ini memang sebagian tenaga pendidik yaitu menggunakan serba digital gitu ya. Untuk pembelajaran pun kita daring ya, karena memang tidak bisa datang ke sekolah atau ke institusi pendidikan. Nah, untuk model pembelajaran daring ini atau digital ini, yang pertama yaitu rekan RCK adalah blended learning, yaitu sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, kemudian model pengajaran dan juga gaya pembelajarannya, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Nah, blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face to face ya, dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Nah, selanjutnya rekan RCK, metode pembelajaran dengan blended learning ini meningkatkan kreativitas si pembelajar dalam belajar, biasanya dibarengi dengan tugas atau aktivitas yang cukup. Nah, blended learning ini juga sangat cocok nih untuk karyawan yang sibuk bekerja tapi tetap ingin mengutamakan pendidikannya demi menunjang jenjang karir. Dengan jenjang karir yang naik akan dibarengi dengan pendapatan yang bertambah juga, betul ya? Dan juga dapat meningkatkan relasi. Kemudian yang kedua adalah distance learning, yaitu pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh ini merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan media komunikasi. Ini fungsinya sebagai bentuk pendidikan peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka tanpa mengurangi kualitas pendidikannya. Kemudian pendidikan jarak jauh juga bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan juga pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan. Nah, untuk karakteristiknya rekan Arsike, yaitu pembelajaran jarak jauh secara definisi dilakukan melalui institusi, bukan belajar mandiri atau lingkungan belajar non-akademik. Kemudian pemisahan geografis melekat dalam pembelajaran jarak jauh dan waktu juga dapat memisahkan peserta didik dan juga pengajarnya. Dan menjembatani perbedaan intelektual, kemudian budaya dan sosial antara si pembelajar. Kemudian telekomunikasi interaktif menghubungkan individu-individu dalam kelompok belajar dan juga pengajar, yaitu membentuk kelompok belajar yang terdiri dari si pembelajar, kemudian pengajar,
dan sumber daya pengajarannya, seperti buku mungkin atau audio, video, dan juga tampilan grafik yang memungkinkan siswa untuk mengakses isi instruksinya. Yang ketiga, rekan Arsike, yaitu mobile learning atau m-learning ya. Nah, mobile learning ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan perangkat mobile. Dalam hal ini, perangkat tersebut dapat berupa PDA, kemudian telepon selular, lalu laptop, kemudian tablet PC, dan sebagainya. Dengan mobile learning, penggunaan atau pengguna dapat mengakses konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja tanpa harus mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Jadi pengguna dapat mengakses konten pendidikannya tanpa terikat ruang dan juga waktu gitu ya. Nah, selanjutnya rekan Arsike, potensi dan juga prospek pengembangan mobile learning ini ke depannya akan sangat terbuka lebar ya, mengingat kecenderungan masyarakat yang semakin dinamis dan juga mobile, serta tuntutan kebutuhan pendidikan yang berkualitas serta beragam. Nah, konsep pembelajaran tersebut ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya suasana pembelajaran yang efektif dan juga inovatif, sehingga dapat memotivasi semangat belajar peserta didik dan juga pengajarnya. Apalagi di zaman saat ini yang serba digital, hampir semua orang sudah menggunakan handphone ya. Jadi bisa dimanfaatkan nih untuk bisa melakukan mobile learning gitu. Nah, kemudian ada juga nih virtual learning environment, yaitu sebuah platform berbasis web untuk pembelajaran dalam aspek digital yang biasa dipakai oleh beberapa institusi pendidikan. Nah, lingkungan pembelajaran virtual ini menawarkan sistem pembelajaran dengan berbagai komponen, dengan menambahkan keuntungan dari pembelajaran berbasis komputer dan ruang pengajaran. Dalam mode virtual, nah bahan-bahan yang tersedia ini dalam bentuk bantuan komputer program pembelajaran, catatan kuliah, kemudian khusus self-assessment modul juga gitu. Nah, selanjutnya rekan Arsike yaitu electronic learning atau e-learning nih, suatu cara dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik dan menggunakan internet juga sebagai perantara dalam proses belajar mengajar tersebut. E-learning ini tidak adanya interaksi dalam proses pembelajaran. Walaupun banyak materi yang didapat dengan menggunakan e-learning, tapi proses belajar yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, namun tetap saja nih terasa kurang efektif dan juga efisien gitu ya. Nah, kita lanjutkan nih dengan jenis media pembelajaran berteknologi digital yang dapat dimanfaatkan ya rekan Arsike. Yang pertama adalah kita pelajari terlebih dahulu. Apa sih media pembelajaran ini? Nah, pengertian media pembelajaran ini secara umum dapat diartikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, kemudian perasaan, perhatian, dan juga kemampuan atau keterampilan. Terlebih lagi di zaman sekarang ini ya, di mana teknologi ini berkembang sangat pesat sekali, begitupun di bidang pendidikan. Teknologi mulai masuk nih di bidang ini, sehingga menjadikan proses pembelajarannya lebih mudah. Seperti kondisi saat ini ya rekan Arsike, di mana para guru kursus bahasa dan lainnya ini perlu beradaptasi dengan media pembelajarannya melalui aplikasi internet untuk dapat tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar di rumah akibat wabah pandemi virus corona ini. Jadi sebagai seorang guru, kita dituntut untuk dapat memanfaatkan gitu ya teknologi yang saat ini ada untuk dapat tetap melaksanakan proses pembelajarannya walaupun tidak secara langsung bertatap muka dengan peserta didiknya gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana pembelajaran itu bisa sampai dan juga diterima oleh peserta didiknya, karena dalam keadaan seperti ini kan tidak memungkinkan ya rekan Arsike untuk kita bisa bertatap muka gitu ya. Terutama misalnya pada saat wabah pandemi virus corona ini gitu ya, nggak boleh ketemu gitu, harus tetap di rumah, nggak boleh kemana-mana, pembelajaran ya tentu dari rumah juga gitu ya. Nah, kemudian rekan Arsike, yang pertama media pembelajarannya adalah multimedia interaktif. Nah, definisi multimedia ini secara terminologis adalah kombinasi berbagai media seperti teks, kemudian gambar,
suara, animasi, video, dan lain-lain secara terpadu dan juga sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, komponen-komponen multimedia ini haruslah terpadu ya, atau terintegrasi satu sama lain, harus saling mendukung secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, elemen-elemen multimedia ini yaitu yang pertama tadi ada teks ya. Nah, dalam teks ini menyajikan isi, kemudian penjelasan, menu, label, caption, dan lain-lain. Nah, mungkin pada saat rekan arsik yang melakukan pengajaran secara daring, nanti bisa ditampilkan juga nih seperti saya saat ini ya, misalnya dibuatkan PowerPoint-nya dalam bentuk teks seperti ini, jadi sambil dijelaskan bisa sambil membaca gitu ya, sambil melihat teksnya gitu. Kemudian ada juga gambar digital yaitu berupa foto, grafik, ilustrasi, diagram. Nah, apalagi misalnya kita sebagai seorang guru kursus matematik gitu ya, yang harus menunjukkan angka gitu ya, silahkan dibuatkan terlebih dahulu media pembelajarannya, kemudian jangan lupa disisipkan gambar digitalnya. Banyak sekali di internet bisa kita akses ya sebagai bahan atau media pembelajaran agar mempermudah peserta didik kita untuk mengerti apa yang kita sampaikan. Kemudian suara digital nih berupa narasi atau suara binatang mungkin atau benda, lalu musik, efek suara dan lain-lain sebagainya ya. Nah, untuk saat ini bahkan pendidikan di tingkat PAUD gitu ya atau TK sekarang pun sudah daring gitu ya. Nah, mereka kan harusnya sih sebetulnya bersosialisasi ya, ketemu langsung nih sama teman-teman sebayanya untuk belajar bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi karena pandemi ini mau tidak mau guru-guru mereka pun ya harus melakukan pembelajarannya secara daring. Nah, bagi peserta didik yang masih notabene masih di balita gitu ya. Nah, ini biasanya kalau mereka mau belajar, perlu contoh gitu ya. Suaranya ini seperti apa? Nah, biasanya diberikan suara contoh-contoh suaranya gitu ya. Kemudian kita yang mau belajar bahasa Inggris misalnya, harus mendengarkan orang native-nya langsung ngomong gitu ya. Pronunciation-nya bagaimana. Nah, ini juga nanti bisa sambil disisipkan dalam pengajarannya yaitu suara-suaranya gitu. Kemudian animasi menunjang materi proses juga, geraknya, visualisasi yang sulit dan lain-lain. Mungkin ini animasi bisa juga digunakan untuk guru kursus mungkin matematik, kimia, fisika gitu ya, atau mungkin guru olahraga gitu ya yang membutuhkan animasi ini untuk menunjang proses geraknya misalnya bagaimana cara sit up yang baik misalnya seperti itu ya. Nanti bisa ditampilkan juga nih video animasinya seperti apa. Biasanya kan kalau peserta didik gitu ya kalau sudah ditampilkan animasi kan mereka senang ya karena kan lucu-lucu biasanya gambarnya, kemudian warna-warnanya juga sangat menarik gitu. Jadi membuat mereka bisa fokus gitu ya melihat kepada animasi tersebut gitu ya. Jadi mereka juga bisa berimajinasi gitu ya dengan animasi yang ditunjukkan oleh gurunya supaya mereka juga nanti diharapkannya sih bisa melakukan gerakan-gerakannya misalnya gitu ya atau bisa mengikuti prosesnya misalnya dalam kursus memasak gitu ya. Nanti secara animasi diberikan bagaimana nih visualisasinya. Kira-kira kalau sulit nih dijelaskan, kita bantu dengan animasi gitu ya. Nah, kemudian dengan video juga. Nah, video ini rekaman kejadian atau peristiwa suatu proses dan lain-lain yang lebih realistik dari animasi. Siapa sih yang nggak suka lihat video ya? Apalagi kalau anak-anak atau peserta didik yang masih usia SMP, SD, SMP, SMA mungkin gitu ya. Kalau dilihatkan video pasti mereka bisa fokus dalam belajarnya gitu ya. Apalagi videonya kita buat secara menarik pasti mereka akan fokus dan mereka akan senang mengikuti pembelajaran yang kita berikan gitu dibandingkan dengan hanya teks saja gitu ya. Kalau kasih teks aja misalnya tanpa penjelasan, kemudian cuma dibaca aja gitu, pasti mereka juga nanti lama-lama akan bosan. Nah, dengan adanya video ini membantu juga nih seorang tenaga pendidik gitu ya, sebagai seorang guru membantu juga untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara lebih mungkin lebih menarik gitu ya. Kemudian kalau misalnya kayak tadi guru kursus masak misalnya gitu ya, kursus memasak misalnya. Nah, ini dijelaskan prosesnya seperti apa. Nah, biasanya mereka lebih senang dan lebih tertarik gitu ya. Atau misalnya mau belajar nih bagaimana melakukan conversation dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, dilihatkan videonya nih percakapan antara dua orang gitu ya. Nah, itu juga nanti akan sangat menarik dan membuat mereka lebih semangat lagi untuk mengikuti proses belajar mengajarnya gitu ya.
Nah, kemudian rekan Arsika yang kedua adalah digital video dan animasi. Video based learning atau pembelajaran berbasis video ini adalah salah satu metode yang telah menjadi tren ya dalam e-learning selama 1 dekade. Manfaat pembelajaran berbasis video telah memikat dunia pendidikan sejak penciptaannya karena otak manusia terhubung untuk melacak gerakan dan tertarik pada gerakan. Video dapat membuat sesuatu menjadi lebih menarik ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi daripada sekedar teks, lebih baik kita tampilkan video dan juga animasi supaya bisa menarik perhatian peserta didik kita. Salah satu contohnya misalnya sebuah animasi dapat menjelaskan sebuah konsep juga. Betapapun sulitnya konsep itu, ini pasti nanti akan membuat anak-anak atau bahkan orang dewasa juga duduk diam untuk menonton videonya, gitu ya. Ingin tahu dulu nih, apa sih videonya tentang apa sih? Misalnya, oh ini tentang cara orang menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari misalnya. Itu pasti mereka akan melihat, mereka akan tertarik gitu ya untuk memperhatikan video tersebut dibandingkan hanya kita tampilkan saja teksnya misalnya. Kita cuma buat PowerPoint seperti ini aja untuk proses pengajaran tanpa ada gambar-gambar gitu ya, cuma monoton tulisan hitam dan putih saja misalnya gitu ya. Nah, itu kurang diserap juga nantinya sama si peserta didik ini gitu. Jadi lebih baik kalaupun seperti ini tambahkan gambar gitu ya. Kalaupun harus ada teks, tambahkan gambar yang menarik, bantu dengan penjelasan. Kemudian alangkah lebih baiknya dengan menggunakan digital video dan juga animasi ini. Tapi tergantung balik lagi ke kebutuhan peserta didiknya serta kira-kira pelajaran yang akan diberikannya apa gitu ya. Kemudian yang ketiga nih rekan Arsike ada podcast. Nah, ini lagi menjadi apa ya, tren banget nih saat ini ya. Nah, podcast ini adalah episode program yang tersedia di internet ya. Podcast ini biasanya merupakan rekaman asli audio atau video, tetapi bisa juga merupakan rekaman siaran televisi atau program radio, kemudian kuliah, pertunjukan atau acara lain. Nah, pembelajaran podcast ini merupakan cara yang efektif untuk memudahkan proses pembelajaran. Pembelajaran dengan podcast ini diharapkan dapat memperkuat STEM, yaitu Science, Technology, kemudian Engineering, and Mathematics Education. Jadi kalau podcast cuma dengar suaranya aja nih, gitu ya. Biasanya ada nih, misalnya ada video juga nih, ada videonya, rekaman video, kemudian biar orang ini atau peserta didik ini nggak melulu melihat atau menonton videonya, kemudian kita ubah gitu ya rekaman videonya ini menjadi suara saja, audionya saja. Dibuatkanlah podcast ini gitu ya supaya lebih bisa juga membuat ini merupakan salah satu sebetulnya cara yang efektif juga ya untuk memudahkan proses pembelajaran. Kadang mungkin ada juga nih tipikal atau karakteristik seorang peserta didik yang menonton itu kayaknya ada juga yang nggak mau terus-terusan nonton misalnya video nggak ada juga gitu ya. Nah, alternatif lainnya yaitu dibuatkan podcast juga bisa gitu ya. Jadi bermacam-macam gitu ya, beragam nih cara-cara untuk bisa menyampaikan pembelajaran gitu ya pada saat situasi seperti ini gitu ya. Podcast juga bisa menjadi salah satu pilihan kita sebagai seorang guru untuk bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik gitu ya. Nah, kemudian rekan Arsike ada lagi augmented reality yaitu ini dapat didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya secara real time. Nah, augmented reality ini dapat digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep abstrak untuk pemahaman dan struktur suatu model objek. Nah, beberapa aplikasi augmented reality ini dirancang untuk memberikan informasi yang lebih detail pada pengguna dari objek nyatanya, gitu ya, rekan Arsike. Nah, kemudian ada juga nih virtual reality, yaitu perpaduan dari pemrosesan gambar digital, kemudian grafik komputer, ada juga teknologi multimedia, sensor, dan teknologi pengukuran, kemudian kecerdasan virtual dan buatan, dan disiplin lainnya dalam satu. Membangun lingkungan ruang 3 dimensi interaktif, virtual yang realistis untuk manusia, dan merespon kegiatan real time atau operasi untuk orang yang membuat orang merasa seperti berada di dunia nyata. Nah, penggunaan teknologi VR ini dalam pengajaran digital modern dapat diintegrasikan
multimedia, kemudian grafik komputer, dan teknologi kecerdasan buatan dapat mewujudkan juga penciptaan situasi yang nyata. Kemudian dapat mengekspresikan konten pengajaran ruang 3 dimensi, kemudian lingkungan dan juga pertukaran interpersonal khas lainnya. Nah, kemudian yang keenam nih rekan Arsike, game based learning dan gamifikasi. Siapa nih yang paling hobi main games? Pasti semua senang ya untuk main games. Nah, gamifikasi ini merupakan penggunaan prinsip-prinsip dan elemen utama pada permainan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran tertentu. Nah, elemen utama dari sebuah permainan yang menjadi bagian dalam gamification untuk pembelajaran. Gamifikasi ini dan pembelajaran berbasis permainan serupa karena kedua strategi tersebut mempromosikan keterlibatan dan juga motivasi yang berkelanjutan dalam pembelajaran. Tidak jarang ya rekan Arsike, seorang guru, seorang tenaga pendidik melakukan games-games gitu ya di sela-sela pembelajarannya. Sebetulnya ini juga salah satu teknik nih yang bisa digunakan untuk menarik perhatian peserta didik kita supaya tidak bosan, supaya mereka senang belajar dengan kita, supaya mereka nyaman gitu ya. Kalau misalnya karena siapa sih yang nggak suka main game gitu loh, ya kan? Hampir semua suka main games gitu, semua suka tantangan. Nah, gimana caranya nih? Misalnya satu kelasnya crowded banget nih, susah banget diatur gitu ya, peserta didiknya misalnya. Nah, kita coba lakukan dengan games ini. Misalnya, siapa yang bisa melafalkan kata apa misalnya gitu ya. Kemudian nanti misalnya seorang guru akan melemparkan misalnya bola gitu ya, ada bola nih. Yang saya lemparkan bola misalnya, yang menangkapnya berarti harus menjawab pertanyaan saya dalam bahasa Inggris misalnya gitu ya. Wah, ini kan lebih seru ya rekan Arsike. Jadi nanti di kelasnya juga akan lebih aktif anak-anaknya atau peserta didiknya gitu ya, memancing mereka juga untuk lebih bisa berkomunikasi dengan yang lain. Kemudian bisa juga kita melihat nih bagaimana kemampuan mereka dalam itu kan harus berpikir cepat gitu ya rekan Arsike ya. Begitu dilempar bolanya terus kita tangkap, terus kita harus berpikir nih kira-kira apa ya jawabannya juga. Nah, kita juga nanti bisa menilai gitu ya bagaimana perkembangan dari setiap peserta didik kita gitu. Walaupun misalnya nggak semua nih kebagian gitu ya dilempar bolanya misalnya gitu, cuma beberapa aja. Nah, kemudian ada juga nih cara-cara lain gitu ya untuk melakukan pengajaran atau pembelajaran yang bisa membuat peserta didik kita lebih fokus gitu ya, lebih bisa merasa pembelajaran ini wah ya nih menyenangkan ya, seru ya belajar sama bu guru ini atau pak guru ini, biasanya seperti itu ya, dan nanti mereka pasti akan sangat menantikan kita gitu dibandingkan dengan kita yang monoton mengajarnya begitu aja misalnya, apalagi kalau misalnya di dalam kelas cuma menuliskan atau membacakan yang dari buku aja, itu pasti mereka akan bosan, apalagi tiba-tiba datang terus kita kasih tugas gitu ya tanpa dijelaskan. Nah, ini jangan sampai kita lakukan ya rekan Arsike. Jadi usahakan kita membuat media pembelajarannya yang berbasis teknologi digital ini secara baik gitu ya supaya juga bisa bermanfaat untuk peserta didik kita, kemudian juga bisa membuat mereka senang belajar dengan kita begitu ya. Oke, rekan Arsike, demikian nih penjelasannya untuk jenis media pembelajaran yang berbasis teknologi digital ya yang bisa digunakan oleh rekan Arsike untuk mengaplikasikan pembelajaran baik di ruang kelas ataupun daring ya. Tapi untuk saat ini fokuskan ke daring karena memang terkait dengan pandemi ini ya rekan Arsike ya, silahkan manfaatkan beberapa video yang bisa digunakan. Kemudian sebagai seorang guru tentu harus lebih kreatif nih dari muridnya gitu ya, dari peserta didiknya. Silahkan dibuatkan misalnya bikin video nih tentang apa yang belum ada, atau misalnya kalau rekan Arsike belum bisa membuat video, bisa juga nih cari-cari video yang relate gitu ya, yang ada hubungannya dengan pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik kita gitu. Silakan cari di internet, sudah banyak sekali rekan Arsike. Silakan boleh dicari, kemudian nanti kita sisipkan pada saat kita melakukan pembelajaran bersama dengan peserta didik kita. Nah, jangan lupa juga beberapa teknologi seperti misalnya mengadakan Zoom meeting seperti ini gitu ya, meminta peserta didiknya untuk melakukan pembelajaran daring misalnya melalui Zoom meeting seperti ini misalnya gitu ya. Nah, diharapkan nanti pada saat melakukan pembelajaran daring ini, guru sebagai guru gitu ya harus bisa membuat peserta didiknya itu fokus dan juga bisa menerima apa yang diberikan oleh guru tersebut gitu. Karena tidak
menutup kemungkinan nih, namanya daring ya, kita kan nggak melihat secara langsung, betul ya. Siapa tahu nih, misalnya ada juga nih siswa yang menutup videonya gitu ya, di belakang dia bermain gitu ya, karena misalnya dirasa, ah sama guru ini nggak seru deh belajarnya, cuma dikasih teks aja suruh baca kayak gitu-gitu misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya kita berikan video, contoh video yang animasi misalnya gitu ya, membuat mereka lebih tertarik untuk belajar dan pasti mereka bisa terus melihat atau mengikuti pembelajaran kita sampai di akhir gitu. Jadi sebisa mungkin sebagai seorang guru ya kita harus kreatif gitu ya rekan Arsike. Jangan melulu mengandalkan kepada teks gitu. Masih banyak sekali media-media pembelajaran yang lain yang jauh lebih menarik yang bisa membuat atau mengembangkan juga kompetensi dari peserta didik kita gitu ya rekan Arsike. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya rekan Arsike. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Nah, ini dia. Untuk pertanyaannya ya rekan Arsike. Yang pertama adalah dalam masa pandemi seperti sekarang, apa saja media pembelajaran yang perlu dipersiapkan karena tidak semua guru bisa melakukan seperti podcast misalnya. Oke. Nah, tadi sudah dibahas sedikit ya. Jadi dalam masa pandemi ini memang agak sulit untuk guru yang tidak bisa terbuka gitu ya terhadap keadaan yang terjadi saat ini. Ada juga tipikal guru atau karakteristik guru yang cuman nggak bisa nih kalau nggak ketemu langsung ini nggak bisa loh. Harus ketemu langsung misalnya gitu ya. Padahal nggak melulu gitu karena memang terdesak dengan kondisi saat ini, misalnya sedang pandemi contohnya gitu ya. Nah, pada saat pandemi ya kita nggak bisa memaksakan orang untuk bisa bertemu gitu ya, datang ke institusi pendidikan nggak bisa. Nah, kita sebagai seorang guru harus berpikir keras nih, kira-kira cara seperti apa supaya kita bisa menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi digital ini agar bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita dengan baik begitu ya. Memang tidak semua guru ini bisa melakukan seperti tadi ya bikin podcast misalnya, nggak melulu bisa misalnya nggak melulu juga punya peralatannya di rumah misalnya gitu ya. Nah, nggak melulu hanya podcast yang bisa digunakan gitu ya, bisa juga dicoba nih menggunakan membuat video misalnya. Kalau masih belum bisa juga membuat video, coba cari videonya di internet gitu ya, cari di internet video-videonya yang kira-kira yang memiliki relevansi dengan materi pembelajaran kita gitu ya, banyak sekali nih. Nah, maka dari itu sebagai seorang guru kita harus memperhatikan juga kompetensi diri kita sendiri gitu ya sebagai tenaga pendidik, kira-kira sudah mumpuni belum nih gitu. Perhatikan terlebih dahulu materi pengajarannya apa gitu ya. Persiapkan materinya dengan baik terlebih dahulu, pelajari dengan betul materinya seperti apa, kuasai materinya gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik kita seolah-olah terlihat tidak siap, kemudian kita mungkin nanti terlihatnya menghafal dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai ini terjadi gitu ya. Jadi persiapkan materi pembelajarannya dengan baik, kuasai dengan betul kira-kira materi ini tentang apa, kemudian persiapkan juga nih kira-kira kalau misalnya materinya katakanlah tentang pronunciation bahasa Inggris misalnya gitu ya. Kira-kira apa sih yang diperlukan untuk mengajar pronunciation bahasa Inggris ini misalnya? Oh, yang pertama mungkin kalau kita nggak bisa mencontohkan gitu ya secara langsung dan mungkin itu akan membuat peserta didik kita bosan, kita ambil contoh video nih orang native lagi berbicara gitu ya, lagi mengucapkan satu kata per kata. Di-download silahkan videonya, kemudian nanti dibuatkan misalnya seperti PowerPoint ini, lalu kita sisipkan juga videonya gitu ya di dalam PowerPoint tersebut, pasti nanti peserta didik kita akan bisa fokus dan mau mendengarkan serta melihat dan juga nanti mempraktekkan. Jadi misalnya sudah dibuatkan nih PowerPoint-nya, materinya gitu ya, teksnya, berikut teks, kemudian juga videonya, ada kemungkinan mungkin ada gambar-gambar juga, animasi dan lain sebagainya. Kemudian kita kasih nih, kita berikan pembelajaran tersebut kepada peserta didik kita, kemudian mereka melihat gitu ya, memperhatikan, dan setelah selesai penjelasannya kita minta mereka untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan yang ada di video misalnya gitu ya. Nah, itu akan jauh lebih menarik dibandingkan kita oke anak-anak lihat Bu Guru ya, Bu Guru akan mencontohkan misalnya lihat anak-anak lihat ke Bu Guru saja ya, videonya harus dinyalakan, nggak boleh dimatikan ya karena anak-anak atau silakan langsung misalnya
nyalakan ini ya. Jadi selalu memberikan instruksi gitu ya kepada peserta didiknya dan pasti itu akan membuat mereka juga jenuh gitu. Mereka pasti kok belajarnya gini banget sih gitu ya. Jadi silahkan persiapkan ya. Jadi media pembelajaran yang perlu dipersiapkannya boleh video, nggak melulu podcast gitu ya, boleh video, video animasi, gambar itu juga boleh. Silahkan. Apapun yang bisa menunjang pembelajaran kita. Tapi harus diingat beri gambar atau videonya yang sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita gitu ya. Nah, kemudian media apa yang paling tepat untuk seorang guru yang ingin menjelaskan materi pembelajaran, namun guru tersebut harus menghadapi murid-murid yang sangat aktif di kelas. Wah, kalau muridnya aktif bagus ya, betul nggak? Biasanya senang gitu ya guru datang nih ke kelas misalnya gitu, anak-anaknya sangat aktif sekali, murid-muridnya aktif sekali, ini harusnya guru nih merasa senang nih gitu ya kalau misalnya bertemu dengan peserta didik yang sangat aktif gitu ya. Karena nanti ini kita sebetulnya bisa mengajak mereka untuk bekerja sama nih. Nah, kalau misalnya sangat aktif di kelas seperti ini bisa tadi tuh kita pakai games, ya kan? Kita coba dengan media pembelajarannya games nih, gitu ya. Dengan games, kemudian kita juga bisa nih membuat mereka dalam bentuk kelompok-kelompok, begitu ya, digrupkan supaya mereka kemudian beri aktivitas. Jadi jangan cuma suruh duduk diam mendengarkan kita bicara saja, nggak akan bisa nih. Kalau anak-anaknya aktif, ya kan, diminta cuma duduk kemudian dengarkan kita itu nggak bisa. Pasti mereka jenuh, mereka bosan, bete, gak mau deh pasti dengerin kita gitu ya. Jangankan mendengarkan gurunya berbicara gitu ya, mereka pasti gak akan bisa tuh duduk diam juga gitu. Pasti mereka mungkin ada yang iseng gitu gangguin teman sebelahnya atau malah mereka ngobrol yang lain dengan teman yang lain gitu ya. Nah, jadi usahakan media yang digunakan ini tepat gitu ya untuk mengajar murid-murid atau siswa yang aktif di kelasnya. Ya, itu tadi lakukan banyak aktivitas bersama mereka. Jangan monoton melulu memberikan pengajaran. Kalau misalnya kita misalnya sudah diperbolehkan nih menggunakan telepon selular atau menggunakan handphone nih di kelas pembelajarannya, minta mereka mengeluarkan handphone tersebut. Misalnya kita meminta mereka untuk mencari nih video misalnya tentang ini. Siapa yang bisa menemukan nanti pelajari kemudian presentasikan. Nah, jadi buat mereka untuk tetap aktif di dalam kelas. Jadi jangan sampai kita cuma monoton menjelaskan. Jadi kita nggak perlu nih menjelaskan panjang lebar gitu ya materinya apa. Cukup kasih instruksi ke mereka misalnya, oke sekarang Bu Guru bagi ya misalnya gitu ya dalam 3 kelompok nih. Per kelompok ada 5 orang misalnya. Nah silakan sekarang keluarkan handphonenya masing-masing, cari video tentang apa. Nah nanti kalian pelajari, kalian presentasikan dan jelaskan kepada teman-teman yang lain misalnya. Nah itu mungkin lebih efektif untuk mengajar murid-murid yang sangat aktif di kelas. Media pembelajarannya bisa tadi telepon selular gitu ya, menggunakan juga bisa menggunakan handphone gitu ya, video, kemudian podcast juga bisa. Kemudian ditontonkan juga nih misalnya animasi-animasi yang lucu gitu ya. Misalnya kita lagi mau mengajar kimia nih, bagaimana proses gitu ya. Nah, menjelaskan proses ini kalau secara lisan aja misalnya kurang menarik, nah coba cari videonya yang berikut animasi gitu ya, video dan animasinya yang bisa mempraktekkan atau mencontohkan supaya anak-anak bisa melihat dan nanti mempraktekannya bisa lebih mudah dibandingkan dengan kita hanya berbicara saja gitu ya. Atau meminta mereka langsung nih untuk mempraktekannya itu juga bisa sekali dilakukan ya. Begitu kurang lebih ya medianya. Jadi yang paling tepat adalah ketika menjelaskan materi pembelajaran, kalau murid-muridnya sangat aktif di kelas, gunakan video atau video animasi begitu ya. Kemudian silakan diberikan instruksi atau kegiatan untuk anak-anak atau peserta didiknya melakukan kegiatan di kelas gitu. Jadi jangan dibiarkan mereka duduk diam memperhatikan kita saja, itu nggak akan berhasil dan itu kayaknya membuat mereka jenuh gitu. Akhirnya mereka wah langsung tuh ya bergerak aktif di kelas gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu silahkan lakukan yang seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah saya seorang guru kursus bahasa Inggris dan ada peserta didik saya yang berstatus karyawan di mana ia memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti kursusnya karena sering bekerja lembur dan sibuk begitu. Oh, sibuk sekali ya. Oke. Lalu model pembelajaran apa yang bisa saya gunakan dan juga medianya?
yang juga bisa saya gunakan agar ia tidak tertinggal dengan peserta didik yang lain. Wah, ini challenge banget nih untuk seorang guru ya. Kalau misalnya mau mengajar, tapi peserta didiknya statusnya karyawan, terus nggak punya banyak waktu untuk ikut belajar di kelas, misalnya gitu ya. Nah, ini kita harus sangat-sangat memikirkan betul, karena bagaimanapun beberapa kompetensinya tentu harus tetap ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh seorang peserta didik gitu ya. Nah, kompetensi dasar ini bagaimana caranya nih supaya bisa tercapai oleh si peserta didik tersebut, yaitu kita sebagai guru tentu harus memikirkan betul nih. Misalnya dalam satu kelas ada 5 orang. Nah, salah satunya, satu orang nih sebagai tadi ya statusnya karyawan gitu. Kalau yang 4 orang ini aman nih, karena misalnya oke besok ada Zoom meeting ya, misalnya gitu, jam 9 pagi mereka bisa gitu ya. Nah, mereka mengikuti dan mereka juga bisa mendapatkan materinya. Kemudian kita juga bisa menilai kira-kira kompetensi mereka seperti apa gitu ya. Nah, ini sebetulnya rekan Arsike yang bisa kita gunakan adalah tadi blended learning ya. Nah, blended learning ini bisa kita gunakan supaya tetap bisa melakukan pembelajaran walaupun misalnya statusnya karyawan dan juga sibuk, karyawan yang sibuk begitu ya. Walaupun mereka karyawan, mereka sibuk, tapi mereka tetap bisa mengikuti pembelajarannya. Tidak melulu misalnya mereka kalau ikut Zoom meeting kan butuh waktu khusus ya. Butuh waktu khusus misalnya 1 sampai 2 jam untuk mengikutinya. Misalnya kayak tadi gurunya sudah membuat meeting untuk misalnya jam 9 pagi di hari Senin, tapi ternyata kalau karyawan kan nggak bisa nih, karena karyawan jam 8 pagi aja udah mulai kerja gitu ya, dan mereka nggak bisa nih meminta izin terus-terusan misalnya kepada atasannya untuk ikut Zoom meeting ini. Nah, dengan keterbatasan waktu ini, salah satu langkahnya adalah kita buatkan video gitu ya, atau misalnya video rekaman kita yang sudah kita laksanakan pada saat Zoom meeting itu, misalnya hari hari Senin ini meetingnya jam 9 gitu ya dengan peserta didiknya. Nanti kan misalnya direkam nih gitu ya, ada recordingnya. Nah, bisa misalnya kita upload saja misalnya recordingnya ke sebuah channel gitu ya, kemudian kirimkan linknya misalnya kepada si karyawan tersebut untuk dilihat gitu ya. Ini linknya tadi pembelajaran jam 9. Kemudian nanti silahkan ditonton atau silahkan dilihat video rekamannya gitu ya. Kita membahas tentang materi apa hari ini misalnya gitu. Nah, silakan dipelajari dulu. Kemudian jangan lupa juga untuk diberikan tugas-tugas gitu ya. Tugas-tugas ini penting juga karena kita kan mau tahu ya, mereka sudah mencapai kompetensinya atau belum gitu ya. Mereka sudah bisa memahami belum apa yang kita sampaikan di video itu misalnya. Nah, bantu juga nih dengan materi yang misalnya materi yang tadi disampaikan pada saat Zoom meeting ini berbentuk video. Nah, videonya ini silahkan dikirimkan juga kepada si karyawan tersebut gitu ya supaya mereka bisa mempelajarinya sendiri di rumah gitu karena dengan keterbatasan waktu ini gitu mungkin bisa juga selain video misalnya kita kirimkan seperti ini misalnya kita buat PowerPoint untuk materi pada saat di kelas bersama rekan-rekan yang lain. Nah, materi-materinya ini yang sudah kita sampaikan di hari tersebut kita berikan kepada mereka dan jangan lupa berikan tugas yang khusus gitu ya artinya kalau selama yang mengikuti untuk peserta didik yang mengikuti pembelajaran secara langsung daring tersebut kita bisa langsung kasih tugasnya, kita juga bisa langsung nilai, tapi dengan seorang karyawan yang nggak bisa ketemu langsung dalam daring ini gitu ya, kita wajib sekali memberikan tugas-tugas gitu ya. Kemudian misalnya meminta mereka untuk membuat video nih menggunakan handphonenya gitu ya. Katakanlah tugasnya adalah membuat sebuah video tentang percakapan atau tentang penjelasan proses membuat apa misalnya gitu ya. Nah, silakan itu nanti minta si karyawan tersebut atau peserta didik tersebut untuk membuat videonya. Nah, nanti videonya tersebut dikirimkan lagi ke kita, ke gurunya gitu ya, ke tenaga pendidik, nanti bisa kita nilai juga gitu rekan Arsike ya. Jadi itu lebih mudah karena ya itu tadi mereka butuh kita juga sebagai guru butuh menilai gitu ya, harus menilai kompetensi mereka dan mereka pun harus meningkatkan kemampuannya gitu ya. Dengan cara tadi ya modelnya blended learning, kemudian jangan lupa dikasih tugas-tugas gitu ya kirimkan materi-materi yang sudah dipelajari di kelas daringnya, kemudian berikan kepada mereka supaya mereka juga bisa mempelajari walaupun misalnya nggak ikut secara langsung, tapi tetap materinya bisa tersampaikan dengan baik kepada mereka gitu ya. Dan diharapkan mereka juga bisa konsisten gitu ya, karena yang dikejar biasanya nih kalau yang sudah berstatus karyawan ingin naik level gitu ya, ingin naik grade biasanya. Makanya mereka misalnya selalu
misalnya ya baru S1 nih, biar naik gajinya nih, mau ngambil S2 misalnya gitu ya. Nah, itu sah-sah aja dan itu boleh banget gitu ya. Tapi kita sebagai guru tentu harus bisa memfasilitasi hal tersebut dan kita harus konsisten ya dan juga komitmen terhadap peserta didik tersebut juga gitu. Oke. Oke, rekan Arsike, demikian mungkin webinar yang dapat disampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk mencoba nih berbagai media digital yang berbasis teknologi digital gitu ya di masa sekarang ini yang serba digital gitu ya, bisa rekan Arsike gunakan sebagai salah satu alternatif gitu ya dalam menyampaikan pembelajaran untuk seorang guru gitu. Oke, rekan Arsike, terima kasih banyak. Sampai jumpa dengan kesempatan. Salam progres.